Hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Dan untuk di video kali ini aku bakal cerita tentang pengalaman pertama aku masuk kelas. Dan itu aku dicuekin alias nggak punya temen. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku masuk kampus di Inggris atau universitas di Inggris itu aku langsung ke second year. Jadi aku nggak di first year-nya, bukan di tahun pertama. Karena kan sebelumnya aku sudah menyelesaikan studi aku di Indonesia untuk D3-nya, dan aku juga pernah 1 tahun di International Hotel Management di Bangkok, Thailand. Jadi untuk di Inggris aku langsung masuk ke second year-nya, jadi di tahun keduanya. Jadi bisa bayangin dong, aku itu jadi betul-betul anak baru di kelas itu gitu. Sebelum aku mulai ceritaku di hari pertama di kelas itu, sebenarnya sebelum kelas utama ini mulai, aku sudah mengikuti pre-sessional English class. Jadi yang seperti aku bilang, karena aku pernah gagal di IELTS, habis itu aku ada kelas tambahan kayak preparation class gitu untuk bahasa Inggris selama 2 minggu di kampus yang sama, tapi dengan teman-teman dari international student yang lain, jadi dari negara lain yang memang memiliki kekurangan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kita perlu improve di situ gitu. Nah, selama di sana sih aku banyak teman, karena teman-teman yang lain kan juga bahasa Inggrisnya juga so-so, dan kita masih belajar bareng-bareng. Jadi di situ saya nggak begitu ekstrim lah, karena teman-temannya juga masih dari benua Asia, dari benua Afrika, ada cuma beberapa orang dari benua Eropa. Nah, kebetulan dari kelas bahasa Inggris itu hanya aku saja yang akan mengambil International Tourism Management, dan di tahun kedua. Jadi aku betul-betul saat itu bakal menjadi orang baru lagi gitu. Di hari pertama itu, karena kampusku itu sekitar 30 menit naik kereta dari rumah, dan awal-awalnya karena aku belum paham gimana caranya aku ke sana naik public transportation, kan biasanya aku diantar sama paman bolak-balik ke sana. Jadi aku nggak pernah naik kereta sendiri atau naik bus sendiri. Dan di hari pertama itu telatlah aku sampai kampus dan harus cari-cari kelas, karena kan kelasnya banyak banget. Dan itu hari pertama, jadi banyak juga student yang lain yang nanya-nanya dan kebingungan juga. Jadi di situ aku udah lari ke sana, lari ke sini, salah kelas. Habis itu telatlah aku sampai di kelas, ya kan. Kelas itu udah banyak orang yang di dalam, dan itu yang bikin aku shock adalah mostly itu kebanyakan bule. Maksudnya ya bule lah ya teman-teman. Jadi ada yang orang Inggris, ada yang dari Eropa juga, dan ada beberapa orang Asia. Di situ orang Asianya tapi bukan orang Asia seperti aku. Maksudnya mereka mereka memang keturunan Nepal, keturunan Filipina, keturunan India, tapi mereka bukan orang orang sana. Mereka sudah berkewarganegaraan, atau paling tidak mereka sudah tinggal lama di Inggris. Jadi mereka juga sudah tidak ada kendala bahasa, dan tentunya mereka sudah bersama-sama dari tahun pertama kan. Jadi mereka sudah kenal semua, dan aku betul-betul menjadi anak yang baru di situ. Duduk di belakang, agak belakang, menyendiri, karena aku coba sapa beberapa kawan dan tanggapannya itu dingin banget. Itu yang dingin banget. Mereka kayak yang cuek, yang kayak nggak mau tahu gitu deh. Dan apesnya di hari pertama itu, dosennya minta kita untuk bikin kelompok diskusi gitu, kelompok kecil. Jadi sekitar 5 orang gitu kan. Di kelas ada sekitar 25 orang gitu. Jadi kita 5 orang kayak gitu kan. Dan aku mau nggak mau kan aku harus gabung tuh, ya kan, karena kita nggak bisa milih, sesuai duduknya aja. Dan aku gabung lah sama mereka. Mereka ngomong bahasa Inggris yang cepet banget, dan aku nggak tahu aku harus ngomong apa. Dan aku di situ cuma diem aja, sampai dosennya itu sampai kayak yang ngasih tahu gitu loh ke grup aku gitu, suruh ngajak ngomong aku gitu. Kenapa kok si yang satu ini, maksudnya aku, karena dosenku kan belum kenal namaku. Jadi kenapa dia diem aja gitu, kenapa nggak diajak ngomong. Akhirnya aku cuma cengingisan aja, karena aku nggak bisa, memang aku nggak bisa. Dan saat aku mencoba mengeluarkan pendapat itu, karena super grogi, jadi bahasa Inggrisku tuh betul-betul yang blank. Nah, di situ aku lumayan agak pressure, agak sedikit down, jujur. Dan aku ngerasa yang, bisa nggak ya aku ngikutin apa mata kuliah seperti ini kalau misalkan teman-temannya seperti itu, dosennya seperti itu. Maksudnya dosennya bagus, tapi maksudnya kan mereka juga presentasi menggunakan bahasa Inggris yang British accent lah. Jadi maksudnya cepet gitu. Jadi aku memang nggak terbiasa gitu.
bukan, sekali lagi, bukan berarti aku nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman. Aku bisa bahasa Inggris. Aku bisa berbahasa Inggris cukup baik, cuma karena memang ini pertama kali aku di Inggris, yang betul-betul di Inggris, dan mereka biasanya British accent-nya tuh kadang aku terlalu nggak bisa, kadang nggak nyantel gitu loh apa yang mereka omongin, karena mereka kadang huruf T-nya dihilangin di tengah-tengah. Maksudnya tuh misal mereka bilang little gitu ya, kita kan biasa kalau bilang kecil kan little gitu aja, mereka biasa bilang little gitu. Terus misalkan bottle, botol itu mereka, kita kan bilang bottle, mereka bilangnya bottle, bottle. Ya, again, di kelas pertama aku diem aja. Di kelas kedua lebih parah, teman-teman. Karena teman-temannya kan beda, dan itu di situ semua orang bule. Pas aku masuk itu cuma aku aja yang berambut hitam, berkulit sawo matang. Itu cuma aku aja, dan aku satu-satunya orang Asia di situ. Dan karena tempat duduknya udah penuh, mau nggak mau aku duduk di depan dosen yang face to face sama dosen. Dan mereka kayak ketawa kecil-kecil, bisik-bisik gitu, dan aku cuma diem aja. Aku nggak berani nengok, jangan kan nengok, aku say hi aja aku nggak berani sama mereka, karena aku ngerasa aduh mereka ngomongin aku nih gitu. Itu perasaanku aja sih, mungkin enggak, tapi uh, kayaknya sih saat itu perasaanku tuh kayak semua memperhatikan aku, terus mereka pada bisik-bisik kecil gitu loh. Karena waktu itu mata kuliahnya adalah mata kuliah intercultural management. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memanage background orang dari budaya yang berbeda-beda gitu. Misalkan kita jadi manajer itu, atau misalkan kita bekerja di perusahaan, kita harus tahu bagaimana memperlakukan orang sesuai dengan background budayanya masing-masing, karena mungkin budaya Western itu berbeda dengan budaya Eastern. Cara ngomong kita ke orang Inggris berbeda dengan cara ngomong kita ke orang Asia, contohnya gitu. Di situ dosennya sambil nyengir-nyengir gitu, sambil sedikit nyindir. Nyindirnya bukan nyindir negatif, tapi nyindir yang kayak gini. Nah, kebetulan banget kita ada di kelas intercultural, jadi ada satu orang Asia nih di sini. Ya, jadi aku harap kamu akan jadi salah satu mahasiswa yang aktif di sini, karena topik pembahasan itu akan banyak sekali sangkut pautnya dengan perbedaan Asia, Western, ya gitulah intinya, Eastern dan Western gitu. Jadi mau nggak mau, karena aku adalah satu-satunya mahasiswa Asia, misalkan ada suatu topik diskusi, mereka akan selalu nanya ke aku juga gitu. Misalkan kayak gimana sih kalau orang Asia biasanya kalau misalkan mereka menginginkan sesuatu, apa mereka ngomong langsung atau mereka enggak, basa-basi dulu. Contoh kecilnya kayak gitu sih, teman-teman. Tapi bener-bener itu di kelas kedua itu aku ingat banget, aku sempet agak stres di kelas. Aku bahkan istilahnya ya kayak aku mau ngambil pulpen itu aja udah deg-degan gitu rasanya, karena kayak diliatin orang-orang gitu. Dan habis itu dosennya itu kan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah dan juga teori-teori dari buku-buku bahasa Inggris atau ilmuwan-ilmuwan Inggris gitu. Jadi seolah-olah tuh aku aja yang nggak mudeng gitu. Jadi tapi beneran aku tok kayaknya yang nggak mudeng di kelas itu, karena saat dosennya bertanya, aku aja yang diem, aku yang melongo aja. Terus dosennya bilang, hey, are you alright gitu kan. Dia tanya, kamu, kata dia, kamu kayak hilang ya dari kelas. Maksudnya pikiranku tuh kayak nggak di situ gitu, karena dosennya ngelihat aku tuh kayak kebingungan gitu. Terus aku bilang, iya iya iya, aku cuma bilang gitu aja, cuma gitu. Nggak kok, aku tahu, aku bilang gitu aja. Sebenarnya aku nggak paham. Jadi ya itu, teman-teman, karena aku kan langsung masuk ke tahun kedua, jadi problemku ada di situ. Teori-teori yang ada di tahun pertama itu aku nggak sempat belajar. Sebenarnya bukan nggak mau belajar, nggak sempat aja, karena aku memang sudah dikasih beberapa materi sebelumnya, tapi aku nggak sempat mempelajari semua, dan aku nggak bakal inget dong sebanyak itu teori. Dan perasaan aku di situ down lagi, karena aku pikir aduh kok bahasanya susah sekali ya, kalau kayak gini aku bisa nggak ya kuliah lanjut gitu, maksudnya kok bahasanya susah. Teori-teorinya aku nggak tahu, nama ilmuwannya pun aku nggak tahu gitu. Jadi aku kayak yang paling nggak tahu apa-apa ya di situ pokoknya, teman-teman. Nah, akhirnya pulang ke rumah itu hari-hari pertama itu aku sedih. Aku cerita ke pamanku kalau dia kan selalu tanya how's your day gitu, how was in uni gitu. Terus aku
ya sedih gitu. Aku bilang nggak punya temen di kelas, terus nggak bisa ngomong karena takut salah, terus nggak tahu teori-teorinya, nggak tahu apa yang mereka omongin gitu. Maksudnya tuh kayaknya mereka tuh ngomongin tuh selalu nyambung, aku aja yang nggak nyambung gitu loh teman-teman. Itu di situ sih sedih banget sebenarnya. Tapi teman-teman, setelah itu karena aku ngerasa aku tertinggal jauh, jadi aku berusaha mengejar sebisa aku. Jadi aku coba beranikan diri di kelas itu. Aku selalu mencoba untuk selalu aktif. Aku selalu tanya dan aku selalu mencoba menjawab. Aku selalu beranikan diri walaupun itu gemeter seluruh badan. Aku pokoknya selalu beranikan diri untuk jawab, untuk tanya. Dan setiap kali jawab dan setiap kali tanya, aku selalu sisipkan kata-kata sebelum aku memulai kalimatku. Aku selalu bilang ke dosennya, mohon maaf, bahasa Inggris saya tidak begitu bagus, tapi saya akan mencoba sebaik saya untuk apa, I try my best gitulah. Jadi mereka memaklumi, iya nggak apa-apa gitu. Lama-lama mereka kasih apa ya, mereka appreciate gitu. Jadi mereka kayak menghargai usahaku gitu. Jadi lama-lama itu dosen itu malah jadi ngelirik lah ke aku istilahnya. Oh, aku ternyata mahasiswa aktif gitu. Terus habis itu teman-temanku juga mulai pada deketin gitu karena mereka tahu kalau hmm, well, I was struggling with my English. Jadi akhirnya mereka ada yang mulai deketin, ada yang mulai bantuin, tapi nggak semua. Terutama yang bule-bule mereka masih judes banget. Mungkin mereka nggak judes, tapi mungkin perasaanku aja, dan mungkin memang budaya mereka tuh seperti itu ya teman-teman. Kalau apa, mereka tuh kayak yang nggak mau repot sama orang lain gitu. Tapi bukan berarti mereka buruk ya, mereka baik juga sih. Nah, cerita ini sebenarnya masih ada kelanjutannya karena di balik kesedihanku itu ternyata berakhir manis. Tapi karena video ini udah lumayan panjang, aku lanjutin cerita aku di part 2 ya teman-teman. Jangan lupa buat like, share, dan komen, dan juga subscribe teman-teman. Jadi aku bisa lebih senang untuk upload video-video seperti ini. Dan buat teman-teman nih yang kalau kalian misalkan mau tanya sesuatu tentang Inggris atau tentang perkuliahan atau gimana caranya kuliah di Inggris atau apapun itu, kalian bisa DM aku lewat Instagram, Facebook, atau kalian juga boleh leave comment di bawah. Alright then, see you next time.